Selamat malam Bu Ade. Selamat malam juga Pak Subur. Oke, bagaimana kabarnya Bu Ade? Baik Pak Subur. Pak Subur gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga ya Bu Ade. Eh, Sekarang bagaimana perasaannya? Perasaan saya hari ini senang dan antusias sih karena nanti mau melaksanakan coaching ya Pak Subur. Ya, pasti tetap semangat ya Bu Ade. Tentunya Pak, pasti semangat biar semua bisa dikerjakan dan diselesaikan. Ya, saya dengar Bu Ade ini ada rencana melakukan coaching ya dengan Pak Dedi ya. Sejauh ini apa yang sudah dipersiapkan Bu Ade untuk melakukan coaching nanti? Pertama sih kita sudah menyepakati waktu ya, jadi Ya, waktu sudah kita sepakati. Kemudian saya sebagai coach itu juga belajarlah bagaimana menguasai keterampilan alur percakapan Tirta kan, biar benar. bisa menggiring Pak Dedi nanti mungkin pada solusi yang Pak Dedi harapkan lah begitu Pak. Ya. Jadi nanti dalam rencana Bu Ade ini eh, aspek mana yang mau dikembangkan nanti dalam pelaksanaan coaching? Kalau di coaching itu kan kompetensi ada 3 ya Pak, kompetensi Iya. intinya, tapi saya lebih ingin pertama sekali itu bisa mendengarkan dengan aktif. Mm-mm. Karena nanti dari situ saya bisa menuju ke pertanyaan, memberikan pertanyaan yang lebih berbobot gitu sih. Iya. Jadi intinya memang kita bisa fokus pada salah satu, tapi tidak boleh mengabaikan kompetensi yang lain begitu ya Bu Ade ya. Kemudian eh, nanti sepertinya dalam melaksanakan coaching ini pasti kita punya tujuan ya Bu Ade. Jadi indikator atau tujuan yang hendak dicapai Bu Ade ini nanti apa setelah melaksanakan coaching ini? Yang pasti sih bisa menggiring Pak Dedi melalui percakapan itu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Dedi nanti sih, itu yang indikator yang lebih penting sih Pak. Ya, ya benar ya. Intinya semua aspek ya nanti menjadi tujuan kita ya dalam melaksanakan coaching ini. Lalu sekarang percakapan untuk apa namanya persiapan observasi ini tidak panjang sebenarnya ya Bu Ade. Semoga nanti pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan apa yang sudah disiapkan Bu Ade tentunya yang sangat penting adalah beberapa pertanyaan nanti ya, karena itu nanti sangat membantu menggiring Pak Dedi ya untuk menemukan solusi permasalahannya. Jadi saya harapkan nanti coaching ini berjalan dengan yang diharapkan ya. Oke, untuk sekarang sebelum Bu Ade melakukan coaching bersama Pak Dedi, saya akan bertindak sebagai observer. Jadi Bu Ade bisa mengizinkan saya untuk tetap di sini ya. Silahkan Pak Subur. Oke. Baik, selamat malam Pak Dedi. Malam Bu Ade. Gimana kabarnya nih Pak? Puji Tuhan. Bagaimana kabar Bu Ade? Saya baik Pak, apalagi hari ini kita bisa ketemu ya untuk bincang-bincang. Jadi sebenarnya hari ini nih apa yang ingin Bapak bicarakan gitu Pak? Ini Bu Ade, masalah saya ini terlalu banyak, terlalu komplit ini. Pertama ini berkaitan dengan yang tugas tambahan saya ini Bu Ade. Tugas tambahan sebagai seorang kepala sekolah, udah itu ditambah lagi menjadi bendahara bos, udah ditambah lagi jadi operator dan dapudik tuh. Jadi terlalu banyak, terlalu komplit ini. Jadi sebenarnya kompleksitas tugas tambahan gitu ya yang bertumpuk-tumpuk lah begitu ya. Jadi topik pembicaraan kita hari ini. Jadi dari akhir pembicaraan hari ini kira-kira apa sih yang Bapak harapkan kita dapatkan gitu ya Pak? Ia menjadi harapan saya Bu Ade berkaitan dengan permasalahan saya. Nanti saya menemukan solusi dari permasalahan saya, apalagi dengan tugas tambahan berkaitan dengan ini, supaya saya bisa mengatur waktu Bu Ade. Jadi intinya Bapak ingin dapatkan bagaimana caranya bisa mengatur waktu lah ya, agar tadi tugas tambahan yang banyak itu bisa terlaksana semua. Jadi ini yang saya ingin gali di sini ini sebenarnya terkait tugas tambahan ini Pak. Apa sih yang membuat Bapak merasa bahwa
tiba-tiba tugas tambahan ini membuat Bapak mungkin ada merasa keteteran gitu ya. Jadi apalah kira-kira penyebabnya begitu Pak? Ini Bu Ade, berkaitan dengan itu karena saya hampir tidak bisa membagi waktu. Karena apa? Ketika harus melaksanakan kegiatan di dinas, harus ke kampung lagi, dan harus mengikuti kegiatan ini dan itu membuat saya akhirnya harus harus berpikir lebih banyak lagi nih, yang membuat saya menjadi agak stres lah dengan pekerjaan itu. Oke, jadi banyaknya kegiatan, kemudian istilahnya itu dilimpahkan pada satu orang begitu ya Pak ya. Jadi kira-kira Bapak melihat ada enggak sih peluang bahwa Bapak bisa memanajemen terutama waktu untuk pembagian tugas tambahan Bapak yang banyak tadi itu Pak? Bisa Bu Ade, kalau saya menjadwalkannya dengan baik, karena kebetulan selama ini saya belum namanya membuat buku agenda. Belum membuat buku agenda mengenai jadwal-jadwal saya hanya melihat ini di laptop saja, belum saya tuliskan Bu Ade. Jadi agenda begitu ya, terkait bisa membuat agenda untuk manajemen waktu gitu. Kira-kira nih Bapak merasa kedepannya apabila sudah ada tadi solusinya seperti itu, kira-kira ada enggak Pak hambatan kedepannya, tiba-tiba kan kita enggak tahu nih, tiba-tiba udah dibuat seperti itu, ada hambatan gitu. Oh ya Bu Ade, nanti akan saya minta bantuan dari istri saya untuk mengingatkan saya. Karena seringkali saya kalau misalnya ada kegiatan selalu meminta istri saya untuk mengingatkan. Misalnya besok, kalau misalnya seperti beberapa hari ke depan akan ada kegiatan. Atau sebagai satu contoh saja, beberapa hari yang lalu. Kebetulan saya harus bangun pagi-pagi jam 5 untuk mengikuti kegiatan. Akhirnya saya menyampaikan kepada istri supaya nantinya kamu bangunkan saya jam 5. Akhirnya ya dibangunkan, walaupun saya sudah membuat alarm. Kadang-kala alarm ini bisa lewat, ketika dia lewat dah tertidur pula, dah ngantuk lah saya di situ. Gitu. Jadi untuk menghadapi hambatan yang mungkin muncul tuh tadi, selain buat agenda, jadi Bapak minta bantuan juga dari istri Bapak gitu ya. Jadi kira-kira apa nih rencana Bapak untuk mencapai tadi tujuannya tuh buat agenda, terus kemudian minta ada yang mengingatkan gitu. Rencananya tuh seperti apa nanti Pak? Rencananya selain membuat agenda, minta bantuan istri, nanti saya membuat atau membeli sebuah aplikasi Bu, aplikasi untuk mengatur waktu, seperti ada aplikasi khusus untuk pembagian waktu, misalnya jam sekian saya harus apa, jam sekian harus apa gitu. Kalau sudah dibuat seperti itu, kira-kira bukan kira-kira sih, mungkin apalah ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Bapak tadi itu kan, kalau udah kita runtut itu udah ada 3 rencana ya Pak ya. Apa tuh ukuran keberhasilannya Pak? Ukuran keberhasilan itu kan kalau dia berhasil itu tercapai Bu. Tercapai ya. Iya, segala sesuatu bisa tercapai. Termasuk tadi lah ya, kayak tugas tambahan tadi, berapa tadi tugas tambahannya Pak? Tugas tambahan ada 4 Bu. Ada 4 tuh, semua bisa sesuai begitulah, bisa tercapai lah ya. Jadi kira-kira bagaimana nih tindak lanjutnya nanti Bapak dari selesai kita coaching hari ini, tindak lanjut terkait dengan rencananya tadi Pak? Iya Bu Ade, berkaitan dengan apa yang akan saya lakukan ke depan kan Bu Ade? Ya. Apa yang akan saya lakukan ke depan, saya akan besoknya saya akan membuat sebuah agenda lagi, membeli aplikasi ini sehingga bisa saya lakukan langsung, bukan hanya masih di planning, tapi sudah pada aksi nyata Bu Ade. Nyata. Oke, kita udah ada di penghujung pembicaraan kita nih malam ini nih Pak. Kira-kira dari pembicaraan ini apalah yang Bapak dapatkan? Ya, terima kasih Bu Ade. Yang pertama saya mendapatkan sebuah rekan untuk curhat Bu Ade. Karena dengan tugas tambahan kayak gini ini, banyak orang, kawan-kawan guru itu merasa minder untuk berteman dengan saya. Sebagai satu contoh aja, kalau kawan kita ajak ngomong, gak enak berkawan dengan kamu ini kepala sekolah. Itu membuat saya nih, jadi seperti tidak ada teman, seolah-olah kita nih ada pemisah. Itu Bu Ade. Jadi intinya udah dapat solusi, teman curhat juga begitu ya Pak. Oke Pak Dedi, mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa lanjutkan lagi pembicaraan ini ya, untuk lihat progres apakah sudah tercapai solusi-solusi Bapak tadi. Jadi terima kasih Pak Dedi untuk waktunya.
Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Bu Ade. Wah, coachingnya udah selesai ya Bu Ade. Sudah Pak, sudah. Bagaimana perasaan Bu Ade tadi ketika melaksanakan coaching? Perasaannya sih di awal antusias ya, tapi hanya pas di pertengahan tuh tiba-tiba merasa ada sedikit hal yang berjalan kurang sesuai lah dengan itu yang diharapkan. Oh, berarti ada yang tidak, indikatornya yang kurang tercapai begitu ya Bu Ade. Jadi untuk hal ini, ketercapaian indikator yang dikemukakan di awal tadi, kira-kira berapa persen yang sudah tercapai? Mungkin 70% ya, harapannya bisa 80-90%. Oh iya, berarti tapi itu tidak masalah ya Bu Ade, karena itu nanti bisa lagi dilakukan lagi untuk coaching berikutnya, karena ini yang namanya coaching kita sebagai guru itu pasti akan tetap kita lakukan ya. Kemudian yang menurut Bu Ade ini apalagi kompetensi yang perlu dikembangkan setelah melalui coaching tadi, ada enggak gitu? Jadi tadi di awal itu kan maunya bisa mendengarkan dengan aktif ya. Jadi itu di coaching tadi sudah bisa mendengarkan dengan aktif. Memang yang ingin lagi ditingkatkan itu terkait mengajukan pertanyaan berbobot, karena di situ kesulitannya kita harus benar-benar bisa menggiring coachingnya untuk bisa lebih terbuka, Pak. Ya benar. Cuman kalau untuk tujuan ya, seperti apa tujuan yang sudah tercapai dalam pelaksanaan coaching tadi? Apa yang sudah tercapai rasanya? Kalau yang sudah tercapai sih yang pasti tadi mendengarkan secara aktif ya, kemudian berusaha untuk mengutarakan pertanyaan yang berbobot juga, dan yang pasti itu yang tercapai Pak Dedi sudah bisa tergiring untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi setelah coaching tadi Pak Dedi menemukan solusi nggak? Ya ada Pak, jadi ada beberapa, tadi ada 3 solusi yang mana itu harapannya bisa membantu Pak Dedi untuk memperbaiki permasalahannya. Iya benar. Coaching tadi sangat luar biasa ya. Hanya saja di sini nanti mungkin perlu lebih maksimal lagi persiapan ketika melaksanakan coaching, apalagi ini terkait dengan beberapa pertanyaan ya yang menggiringi Pak Dedi misalnya tadi pada solusi permasalahan yang ia hadapi. Baiklah Bu Ade, untuk kesempatan ini kita cukupkan sekian. Sudah luar biasa ya, kita tidak ada usah berpikir bagaimana melaksanakan coaching itu langsung sempurna begitu, karena kita juga butuh proses untuk melakukan hal itu. Ya, sampai bertemu lagi. Semoga kedepannya dapat melakukan hal ini dengan lebih baik lagi ya. Pak Dedi, Selamat malam Bu Nika. apa kabar Pak Dedi hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana Bu Nika? Alhamdulillah baik juga saya Pak. Bagaimana perasaan Pak Dedi? Masih semangat Pak? Masih semangat Bu Nika, walaupun dalam keadaan seperti ini, apalagi sudah semakin larut ya. Ya itu yang penting Pak Dedi. Kita harus tetap yakin apapun pekerjaannya, tugas tambahan sebagai kepala sekolah lebih banyak lagi kan Pak Dedi, saya dengar. Iya Bu Nika. Saya dengar Pak Dedi mau melaksanakan coaching ya Pak. Oh, benar sekali Bu Nika. Rencananya Pak Dedi coaching dengan siapa ya Pak? Rencananya akan bersama dengan Bapak Subur Bu. Oh begitu. Kira-kira apa yang sudah Pak Dedi persiapkan untuk melakukan coaching ini? Semalam saya sudah mempelajari secara rinci berkaitan dengan alur yang akan disampaikan dalam percakapan kami berdua nanti Bu. Wah luar biasa ya Pak Dedi. Lalu apa aspek yang ingin dikembangkan dalam coaching nanti bersama Pak Subur? Yang pertama nanti Bu, dalam coaching itu bahwa yang pertama itu adalah memiliki kesadaran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan rasa, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi intinya nanti semua kompetensi ini diharapkan muncul dalam percakapan coaching yang akan dilaksanakan dengan Pak Subur ya Pak? Benar Bu.
Baik, dari beberapa kompetensi tadi, kira-kira Pak Dedi nanti ketika coaching ingin fokus pada kompetensi apa kira-kira? Yang saya inginkan adalah ketiga-tiganya, Bu. Mengapa saya menyebutkan ketiga-tiganya itu? Karena 1 sampai 3 itu adalah keterkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama itu dengan kesadaran penuh, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta memberikan umpan balik. Sangat membantu dalam menyelesaikan masalah. Jadi semua aspek itu nanti yang dicoba untuk dilakukan ya Pak? Benar, Bu Nika? Oke Pak Dedi, lalu apakah indikator atau tujuan yang hendak dicapai dalam coaching nanti Pak? Yang pertama, yang menjadi harapan saya nanti, Bu, bahwa hal ini bisa berjalan dengan lancar, Bu. Dan mudah-mudahan ketika Bapak Subur nanti bisa menceritakan permasalahan yang ia hadapi, saya ini bisa menanggapi dengan kesadaran penuh dan mendengarkan secara aktif dan memberikan beberapa pertanyaan yang menggiring Bapak Subur ini supaya dia dapat menyelesaikan masalahnya, Bu. Jadi itu yang menjadi indikator keberhasilan coaching Pak Dedi nanti ya dengan Pak Subur? Benar, Bu Nika? Oke, baiklah Pak Dedi. Percakapan kita sudah selesai. Saya sudah merekam apa saja tindakan yang akan Pak Dedi lakukan terkait coaching yang akan dilakukan nanti. Terima kasih ya Pak Dedi. Ya, sama-sama, Bu Nika. Oh iya, izinkan saya untuk tetap di sini ya Pak Dedi untuk melakukan observasi terhadap coaching yang dilakukan Pak Dedi bersama Pak Subur. Ya, siap, Bu Nika. Baik, dalam kesempatan ini saya mau menanyakan Bapak Subur bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Dedi ya untuk saat ini. Pak Dedi bagaimana? Puji Tuhan, kabar baik Pak Subur. Baik Pak Subur, yang menjadi satu pertanyaan saya, maksud dari kedatangan Bapak datang ke sini, Pak. Saya sebenarnya datang ke sini menemui Bapak ini dalam konteks mau bercerita ya Pak. Karena beberapa hari terakhir saya merasa sulit manajemen waktu saya nih Pak. Karena kemarin kan Bapak tahu sendiri juga saya dapat tugas tambahan baru lagi Pak yang belum pernah saya emban sebelumnya, jadi bendahara pos. Sama sekali saya tidak punya pengalaman Pak tentang tugas itu. Jadi saat ini saya sedikit terbeban sebenarnya Pak, karena ini juga akan menyita waktu saya untuk yang lain begitu. Baik, Pak. Bapak mengatakan sulit ya Pak ya? Iya. Mengatakan sulit. Jadi apa yang menjadi suatu kesulitan Bapak dalam mengatasi tugas tersebut, Pak? Ya sebenarnya begini Pak, kalau kita fokus mengajar sih saya mungkin masih bisa lah memanajemen waktu sebaik-baiknya, bagaimana mengelola waktu mengajar, mengelola waktu menyiapkan bahan ajar. Nah, kemudian ini kan tugas saya sebagai guru ini kan bukan hanya tugas kita lah intinya ya Pak, bukan hanya sebagai guru untuk mengajar. Nah, tetapi kan di belakangnya itu atau di baliknya itu kita pasti punya tanggung jawab administrasi begitu. Nah sekarang tambah lagi bendahara bos ya Pak, ini kan sebenarnya kan ini berat Pak. Nah, jadi saya ini bingung gimana ya cara mensiasati waktu, bagaimana saya bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik sebagai bendahara bos. Walaupun begitu kan saya juga ingin tugas ini tidak saya anggap main-main ya, artinya saya berusaha bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah kepada saya begitu. Baik Pak Subur, apa yang Bapak katakan tadi itu hal yang sangat luar biasa untuk saya, apalagi sebagai tugas tambahan sebagai bendahara. Bendahara itu memegang uang ya Pak ya? Iya benar sekali Pak. Baik Pak Subur, bagaimana Bapak mengatasi masalah itu? Ya sebenarnya sih Pak, kalau kita pikir-pikir lebih tenang gitu, mungkin saya mesti gimana ya, karena kalau untuk sekarang saya agak bingung juga sih gimana manajemen waktu ini. Kadang saya apa namanya ya, kadang ketinggalan, ada yang terbengkalai di tugas yang saya lakukan. Cuman kalau saya pikir-pikir sih, untuk melakukan semua itu saya mungkin harus lebih memaksimalkan pengelolaan waktu saya, karena apa namanya, itu kan tugas yang memang mau ke siapa lagi diberikan oleh kepala sekolah kalau kita bukan sama guru begitu kan.
mungkin saya mengatur apa namanya, mengatur tugas ini, misalnya dalam menyiapkan pembelajaran ya, saya siapkan waktunya berapa lama gitu, misalnya pukul-pukul berapa saja saya mengerjakan itu. Kemudian yang bagian bos ini saya juga bisa lebih memberikan waktu untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan laporan misalnya. Dan masalah kesulitan mungkin saya bisa bertanya ya ke teman-teman saya gimana mengelola dana bos ini ya. Mungkin dasar-dasarnya saya bisa, tetapi lebih ke dalamnya itu memang saya tidak paham. Tapi hal ini saya pikir banyak yang udah berpengalaman dan saya bisa berbagi dengan mereka mungkin. Baik, terima kasih Pak Subur atas jawaban Bapak. Yang menjadi pertanyaan berikutnya Pak, apa menjadi prioritas Bapak ini dalam pekerjaan dan kehidupan Pak? Kalau prioritas saya sebenarnya ini terutama tentang waktu ya Pak. Kalau tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru udah jelas Pak, selain mengajar itu pasti tugas lain itu ada. Saya ingin memprioritaskan pekerjaan saya, bagaimana saya dedikasi saya lebih baik, dan waktu yang saya miliki juga saya bisa maksimalkan penggunaannya, agar nanti apa namanya, ketika saya tidak bisa mengerjakan laporan bos misalnya, saya tidak menyalahkan orang lain begitu. Saya akan berusaha bagaimana mengelola waktu yang saya punya biar tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya tadi tidak menjadi kendala atau tidak membuat pekerjaan saya yang lain terbengkalai begitu Pak. Baik, Bapak sudah mengatakan bahwa supaya tidak terbengkalai ya Pak ya. Ya. Mari kita mendiskusikan masalah ini ya Pak ya. Menjadi pertanyaan saya Pak, apa yang menjadi prioritas Bapak tadi mengatakan waktu ya Pak ya? Iya. Waktu supaya tidak terbengkalai. Bagaimana Bapak membuat jadwal lebih terstruktur Pak untuk memaksimalkan waktu? Kalau untuk menyusun jadwal sih sebenarnya itu hal yang pertama dilakukan sih Pak, kalau dalam pikiran saya ya. Karena kalau jadwal itu hanya ada di dalam pikiran kita, dalam bayangan kita, itu biasanya sering meleset ya Pak. Jadi intinya pasti akan saya susun jadwal ini terlebih dahulu untuk sebagai pengingat tugas dan pekerjaan apa yang harus saya prioritaskan begitu kan, biar tidak ada salah satu pekerjaan yang terbengkalai begitu ya. Terima kasih atas yang disampaikan oleh Bapak supaya tidak terbengkalai. Baik Pak, apa yang menjadi nantinya ke depan dari dari yang ingin Bapak sampaikan, dari yang Bapak pikirkan dalam bertanggung jawab implementasi dalam mengatur jadwal itu Pak? Intinya apa namanya, jadwal yang saya buat atau yang saya susun, saya harus upayakan bagaimana memaksimalkan penggunaannya begitu. Jangan hanya sekedar jadwal yang tertulis lalu saya tetap mengabaikannya begitu. Jadi saya berkomitmen jadwal ini dibuat biar pekerjaan saya lebih teratur dan tidak ada pekerjaan yang tertinggal begitu Pak. Iya, terima kasih Pak Subur. Pak Subur mengatakan supaya tidak tertinggal ya Pak ya. Ya. Pak, dalam pengaturan waktu nanti akan dilaksanakan sekira-kiranya dalam minggu ini kah, minggu depan kah, atau sehabis ini Pak? Kalau untuk strategi yang pertama untuk penyusunan jadwal mungkin bisa saya lakukan lebih cepat Pak. Nanti mungkin bisa saya susun, karena ya saya berpikir ketika kita merencanakan sesuatu ya kita tidak boleh menunda-nunda waktu gitu Pak. Baik Pak Subur, Bapak sudah mengatakan bahwa tidak akan menunda-nunda waktu. Dalam waktu dekat Pak, Ya. kira-kira ada nggak kegiatan Pak, kegiatan lagi dalam apa namanya kegiatan dalam istilahnya seminar ataukah webinar mengenai dana pos ini Pak? Bagaimana nanti Pak? Kalau dalam waktu dekat ini saya dengar ada sih Pak, karena ini kan terkait dengan tahun anggaran baru begitu ya. Dan ini juga sudah saya susun dan sudah saya masukkan, dan nanti akan saya bikin pada jadwal biar saya apa namanya ingat dengan kegiatan-kegiatan yang harus saya laksanakan gitu, biar nanti tidak ada yang
tertinggal begitu, karena itu sangat penting menurut saya terkait dengan tugas tambahan saya sebagai bendahara BOS yang baru diberikan kepada saya begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Subur. Bapak sudah memiliki jadwal ke depan ya Pak ya. Ya, Yang menjadi harapan saya semoga keinginan Bapak itu bisa tercapai ya Pak. Ya, benar. Beberapa waktu ke depan. Pak, bagaimana perasaan Bapak sekarang ini? ya itu sekarang lebih ringan ya Pak, karena memang tugas tambahan ini kalau dipikirkan terus ya tetap akan menjadi pikiran buat kita ya, akan menjadi beban begitu. Tapi ketika kita berbagi seperti ini ya Pak, saya merasa lebih lega sekarang. Ya mungkin masalah-masalah yang kita hadapi ini kita bisa menemukan solusinya sendiri, tetapi yang kenyataannya kan sering kita menganggap itu berat ya, sehingga kita tidak menemukan titik terang gitu. Artinya pikiran kita tidak tenang gitu dalam mengendalikan itu. Baik Pak Subur, karena berkaitan dengan waktu, maka kegiatan ini akan kita akhiri ya Pak ya. Ya baik Pak. Baik. Kurang lebih nanti kita akan bicarakan lagi ke depan ya Pak Subur Ya, baik. setelah ini kegiatan ini. Sekian dan terima kasih ya Pak Subur. Ya sama-sama Pak. Terima kasih juga ya Pak. Oh ya Pak Subur. Alhamdulillah sudah selesai ya Pak Dedi coachingnya. Ya puji Tuhan Bu Dika. Bagaimana perasaan Pak Dedi saat coaching tadi? Bagaimana perasaan saya Bu Nika ya? Waktu tadi saya merasakan sangat senang sekali bagaimana saya bersama dengan Bapak Subur, kami dua melakukan coaching. Beliau ini mengatakan kepada saya bagaimana permasalahan beliau berkaitan dengan mengurus keuangan. Sebagai tugas tambahan beliau ini menjadi seorang bendahara BOS Bu. Oh iya begitu. Jadi menurut Pak Dedi ini apakah tujuan yang dikemukakan di awal tadi sudah tercapai? Sudah Bu. Alhamdulillah kalau sudah ya Pak. Harapan kita juga begitu Pak Dedi. Tadi saya juga mencatat beberapa poin pengamatan saat Pak Dedi melakukan coaching. Yang pertama, obrolan Pak Dedi dengan Pak Subur berjalan dengan lancar dan santai. Pak Dedi juga sudah melakukan percakapan dengan kesadaran penuh, serta menggiring Pak Subur dalam hal menemukan solusi permasalahannya melalui beberapa pertanyaan yang berbobot tadi Pak. Sehingga Pak Subur sangat membantu untuk memecahkan permasalahan yang ia hadapi. Refleksi dan umpan balik juga sudah dilakukan dengan baik sekali Pak Dedi. Ya terima kasih Bu Nika. Sama-sama Pak Dedi, sesi coaching sudah selesai ya. Kira-kira apa kompetensi yang menurut Pak Dedi perlu dikembangkan setelah melaksanakan coaching tadi? Yang pertama harus dikembangkan adalah ketika saya memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot Bu Nika. Karena mengapa dalam kondisi waktu yang singkat saya tidak bisa untuk memberi suatu pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kondisinya Pak Subur. Baik Pak Dedi, itu tidak jadi masalah ya. Mari kita pelajari kembali, lalu indikator apa yang sudah tercapai setelah melakukan coaching dengan Pak Subur tadi? Intinya tadi kami berdua menemukan solusi tentang permasalahan dari beliau ini. Beliau ini mengatakan di awal dia merasakan stres yang sangat berat, tapi di akhir beliau akhirnya bisa plong pemikiran dia. Baik, itu sangat luar biasa Pak Dedi. Terima kasih atas kesiapannya untuk observasi. Baik Bu Nika, terima kasih juga Bu Nika. Baiklah, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Dedi. Siap Bu Nika. Jadi semua aspek itu nanti dicoba untuk dilakukan ya Bu? Benar Pak Dedi, itulah aspek yang akan saya lakukan nanti kepada Ibu Ade. Oke Bu Nika, lalu apakah indikator yang jadi tujuan nanti yang mau dicapai dalam percakapan dengan Bu Ade? Yang pertama indikator itu tadi Pak, saya ulangi lagi, menceritakan permasalahan yang Ibu Ade hadapi, saya bisa menanggapinya dengan kesadaran penuh, mendengarkannya secara aktif, dan memberikan beberapa pertanyaan yang dapat menggiring Ibu Ade pada solusi dari permasalahan yang Ibu Ade hadapi. Oke Bu Nika, jadi itu menjadi indikator keberhasilan. Benar Pak. Baik. Oke lah Bu Nika, dalam percakapan ini karena mengingat waktu lagi, nanti akan saya rekam apa saja yang akan disampaikan oleh Bu Nika dengan Bu Ade ya. Sama-sama Pak Dedi, saya
di sini mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedi atas waktunya, Pak. Oke Bu, izinkan saya untuk berada di sini ya Bu ya, untuk melihat hal apa yang akan Ibu lakukan dengan Bu Ade ya. Silahkan. Baik. Terima kasih. Selamat malam Bu Ade. Malam Bu Dika. Bagaimana kabar hari ini Bu Ade? Baik Bu. Saya lihat wajah Bu Ade tidak seperti biasanya ya Bu Ade ya. Itulah Bu, ini ada hal yang ingin saya bicarakan nih dengan Ibu sebenarnya. Apa itu kira-kira Bu Ade yang ingin dibahas kali ini? Jadi saya mau bicara singkat sih Bu, 10 sampai 15 menit lah ya Bu ya. Ini terkait kondisi siswa yang ada di dalam kelas gitu. Jadi ini kan udah mulai di tahun ajaran baru nih, mau penyesuaian juga dengan murid SMP yang masuk ke SMK di kelas 10 kan. Jadi tuh saya lihat kayaknya anak-anak mungkin terbiasa belajar sendiri gitu ya. Jadi kalau dalam hal belajar yang bersama dengan teman-temannya berkelompok tuh kayaknya dia kayaknya tidak terlalu minat begitu Bu. Jadi itu sih yang jadi permasalahannya Bu. Jadi permasalahan terhadap siswa yang sulit untuk belajar berkelompok ya Bu Ade. Oh begitu. Kira-kira Ibu Ade ingin mendapatkan solusi dari permasalahan kita perbincangan pada malam hari ini Bu Ade? Jadi intinya itu bagaimana bisa saya sebagai gurunya itu membawa anak-anak untuk terbiasa berkolaborasi dengan temannya sih Bu. Itu yang lebih ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita malam hari ini. Oh iya, tadi Bu Ade sempat mengatakan bahwa murid-murid yang kurang bekerja sama saat pembelajaran, menurut Ibu Ade idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Idealnya ya murid-murid di kelas itu harusnya bisa belajar secara individu dan juga bisa berkelompok. Kalau untuk siswa kelas 10 ini mungkin sedang menyesuaikan, jadi mereka lebih cenderung lebih senang belajar itu secara individu. Iya. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Ibu lakukan agar murid-murid bisa mau dan mampu berkolaborasi atau bekerja sama dalam menyelesaikan tugas Ibu? Jadi di beberapa pertemuan kemarin saya itu sudah mencoba untuk menggunakan metode belajar secara diskusi bersama anak-anak. Cuman itu hasilnya kayaknya masih belum maksimal ya Bu menurut saya gitu. Oke, selain metode diskusi tadi, mungkin ada cara lain untuk mencapai tujuan itu tadi Bu Ade? Jadi mungkin saya akan memastikan metode diskusi di setiap rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan gitu Bu. Selain itu mungkin mendorong anak-anak untuk lebih bisa bekerja secara berkelompok gitu. Oke, itu tadi kan pada pembelajaran. Kalau misalnya di luar pembelajaran bagaimana? Mungkin kan kalau kita belajar di dalam kelas tuh pasti ada tugas atau PR begitu ya. Iya. Nah mungkin untuk bisa anak-anak nanti di luar juga mereka bisa bermitra atau berkolaborasi, mungkin saya lebih enak memberikan tugas itu secara berkelompok juga Bu. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa Bu Ade. Apa rencana Bu Ade untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi pertama mungkin saya buat perencanaan dulu nih terkait karena tadi ada yang di dalam dan di luar pembelajaran ya. Mungkin kalau di dalam pembelajaran saya itu bisa memasukkan metode diskusi mungkin dengan model-model pembelajaran kooperatif gitu ya. Kemudian yang di luar pembelajaran mungkin memberikan tugas-tugas yang mungkin bisa lebih memberikan siswa itu untuk mendorong siswa untuk bekerja secara berkelompok. Misalnya nih kalau ada di matematika itu kan ada tugas misalnya untuk mengukur tinggi tiang bendera, itu kan bisa dilaksanakan secara berkelompok. Kalau sendiri kan nggak bisa Bu. Mungkin lebih pada prakteknya nanti anak-anak di luar bisa secara berkelompok gitu. Berapa jangka waktu yang Bu Ade butuhkan nanti kira-kira? Karena ini juga modelnya kayak pembiasaan, mungkin itu bisa dimulai dari minggu depan sampai nanti tujuan saya untuk anak-anak ini bisa berkolaborasi itu tercapai sih Bu. Jadi mungkin kalau 1 minggu belum tercapai, 2 minggu juga bisa sampai tujuannya tercapai Bu.
Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut tadi? Saya akan membuat RPP, tentunya RPP yang sudah saya buat itu mungkin saya revisi dengan lebih banyak komponen, model pembelajaran kooperatif atau model-model pembelajaran seperti problem based learning, yang itu anak-anak kan memang diorganisasikan dalam kelompok. Kemudian untuk yang di luar itu mungkin saya harus memikirkan apa saja hal-hal praktek yang misalnya yang memang bisa siswa kerjakan di rumah tapi tetap berkelompok begitu Bu. Oke, siapa yang akan membantu Ibu merancang membuat RPP? Mungkin saya akan buat sendiri dulu ya Bu. Nanti mungkin juga ada teman saya yang udah biasa melaksanakan pembelajaran berkelompok. Nanti mungkin saya juga bisa bertanya kepada beliau bagaimana tips dan triksnya lah biar anak-anak tuh mau berkolaborasi pada saat pembelajaran berkelompok gitu. Sip. Menurut Ibu Ade yang sudah didapatkan dari percakapan kali ini, bagaimana perasaannya? Perasaan saya senang sih Bu, karena tadi tuh awalnya sempat buntu ya, karena hanya fokusnya tuh pada gimana menyusun RPP gitu. Oh ternyata di luar pembelajaran juga itu ternyata ada hal-hal kayak praktek tadi, misalnya dalam trigonometri mengukur tinggi bendera itu bisa ternyata tuh membuat anak-anak tuh berkolaborasi begitu kan, mau bekerja sama. Jadi tidak hanya fokus ke pembelajaran tapi di luar pembelajaran juga bisa. Alhamdulillah Ibu sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Ade dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangannya, benar tadi seminggu, 2 minggu sampai berkelanjutan nantinya ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu untuk bisa saya menuntun saya mendapatkan solusinya Bu. Baik, sama-sama terima kasih juga Ibu Ade sudah mempercayai saya untuk bercerita kepada saya tadi Bu Ade. Halo Bu Nika, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang saya perasaannya Pak Dedi malam ini. Bagaimana waktu tadi? Waktu pas coaching dengan Bu Ade ya Pak Dedi, untuk prosesnya saya sudah berjalan dengan lancar tadi. Kemudian sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Bu Ade tadi. Saya juga sudah berusaha dengan kesadaran penuh mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkannya pada solusi dan tindak-tindakan yang harus dilakukan tadi Pak Dedi. Baik Nika, sangat luar biasa ya. Dari apa yang Ibu katakan dalam perbincangan tadi, ada beberapa hal yang menjadi suatu catatan saya ya Bu ya. Yang pertama itu adalah dalam pengamatan saya sebagai di saat coaching tadi, yang pertama adalah obrolan Bu Nika dengan Bu Ade ini itu rileks, santai sekali. Sekalipun ada beberapa hal yang mengganggu dengan hilir mudik orang berjalan ke sana sini, dengan adanya motor berjalan sana sini, tapi Bu Nika tetap santai ya Bu Nika ya. Baik Bu Nika, yang menjadi menjadi catatan saya berikutnya adalah dalam percakapan berikutnya adalah ini Bu Ade ini seringkali mengatakan kata mungkin, seringkali diucapkan kalau saya tidak salah itu mau 20 kali Bu Ade. Bu Ade ya. Tapi dari semua ini sudah sangat bagus bagaimana Bu Nika dengan Bu Ade sudah bagaimana menemukan solusi dari permasalahan ini ya Bu Nika ya. Benar Pak Dedi. Baik Bu Nika, dari apa yang Ibu lakukan selama coaching ini, hal apa yang sudah tercapai Bu Nika? Hal yang sudah tercapai alhamdulillah itu Pak Dedi, Bu Ade tadilah sudah menemukan permasalahannya terkait kesulitan siswa untuk diskusi tadi Pak Dedi. Kemudian yang saya harapkan tadi ada juga komitmen dari Bu Ade tadi untuk melakukan itu secara berkelanjutan, jadi tidak hanya 1-2 minggu tapi terus sampai tercapai begitu, sampai tujuan yang diharapkan Bu Ade tadi tercapai gitu Pak Dedi. Baik Bu Nika, dari perbincangan Bu Nika itu sangat luar biasa, jadi saya tidak akan berpanjang kali lebar lagi berkaitan dengan observasi saya ya Bu Nika ya. Nanti kita akan akhiri kegiatan ini. Nanti saya akan melihat bagaimana perkembangan lebih lanjut ya Bu Nika dari perbincangan Bu Nika dengan Bu Ade ya Bu Nika. Iya Pak Dedi. Untuk waktunya saya mencukupkan untuk segala kegiatan ini ya Bu Nika. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya Pak Dedi.